Yang pertama itu dengan turab, debu atau tanah. Turab itu artinya debu. Debu apa saja, yang penting dia debu. Nah, dari hadis ini ulama menyimpulkan, ada juga lafaz yang lainnya atau redaksi yang lainnya. Nabi bersabda, ihdahunna biturab. Di antara yang 7 itu salah satunya dicuci dengan tanah. Nah, dari dua lafaz inilah para ulama berbeda pendapat. Apakah hitungannya 7 kali, yang ke-8 atau yang pertama itu adalah dengan tanah, atau 7 kali yang mana di antara 7 itu ada dengan debu. Jadi ini ada 2 pendapat antara 7 kali, kemudian di antara yang 7 itu include dalamnya dengan debu, atau 7 kali yang pertamanya dengan debu. Hitungannya 7 kali atau 8 kali dengan apa namanya, dengan tanah itu. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu taala alam, sesuai dengan hadis yang kita bacakan ini, adalah 7 kali. Yang pertama kali di antara yang 7 itu adalah dengan debu. Dengan debu tadi. Jadi 7 kali. Di antara 7 kali yang pertama adalah dengan debu. Jangan di terakhirnya. Karena kalau kita cuci dengan air terakhir dari awalnya, yang terakhir kan debu, kan kotor lagi nanti. Kotor lagi. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya. Kemudian yang ke-8, di antara bentuk najis adalah al-maitah, bangkai. Manakah yang dikatakan bangkai itu? Yaitu segala yang mati dengan tanpa disembelih, atau disembelih dengan tanpa mengucapkan bismillah, maka itu dikatakan bangkai. Nah, kalau dikatakan bangkai, maka haram hukumnya untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian al-maitah, yaitu segala binatang yang dimakan dagingnya tetapi tidak disembelih atau disembelih dengan tidak mengucapkan bismillah. Pertanyaannya adalah, ketika seorang itu menyembelih kemudian dia lupa baca bismillah, ya, ada orang yang menyembelih hewan yang dimakan tetapi dia lupa membaca bismillah. Apakah sama hukumnya dengan orang yang lupa membaca bismillah ketika dia makan? Dia makan, kemudian setelah dia kenyang, dia lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Doa bagi orang yang lupa membaca bismillah ketika makan. Nah, apakah ini juga berlaku demikian? Orang yang sudah menyembelih kemudian dia lupa membaca bismillah, ini sembelihnya sapi ini. Bayangkan dia besoknya akan pesta, undangan walimahan, undangan tersebar 1000 undangan. Ini sapinya tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja, tak baca tasmiyah, bukan basmalah. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau kita menyembelih hanya disuruh membaca tasmiyah, hanya bismillah saja, bukan basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, hanya tasmiyah, bismillah cukup saja. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya orang yang menyembelih lupa? Kalau sengaja kan wajar, ya kan, wajar, ya berarti nggak boleh dimakan. Kalau lupa, gimana Pak Orek? Wadik, gimana Pak Ketua? Ayo biar kita semangat, biar tidak ngantuk. Gimana yang muda-muda nih? Gimana hukumnya? Nggak apa, jawab salah Pak. Gimana komandan? Ya, gimana? Biar Anda bisa minum. Ya. Ya. Tentang masalah penyembelihan itu, tentang masalah binatang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkai, darah, nanah,
dan daging dan binatang yang tidak menyebut nama Allah dan tidak menyebut selain Allah. Berarti tadi di Bismillah itu kan nama Allah juga. Ya? Nah, Berarti ya, boleh disebut nama Allah. boleh dimakan. Menyebut nama Allah kan? Ya, Kalau lupa ya kita islamkan aja gitu. Pada saat kita makan kita akan sudah menyebut nama Allah. ya, mengenai hal ini ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat bahwasannya segala binatang yang disembelih dengan tanpa baca bismillah, baik lupa ataupun tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Karena pernah saya ketemu dengan para ustaz, Ya. bertanya ketika dia lupa membaca bismillah menyebut nama Allah, ya, tetapi cara kita islamkan makanan itu kita mengucapkan pada saat kita mau makan misalnya menyebut nama Allah. Itu ada satu ustaz yang pernah ketemu. Masya Allah. Ya, mengenai hal ini ada dua kondisi yang harus kita pahami. Kondisi yang pertama adalah ketika menyembelih, dan yang kedua ketika memakannya. Kalau kondisi pertama sudah dikatakan sebagai bangkai, walaupun kita baca bismillah 100 kali tidak akan jadi halal dia, karena zatnya sudah jadi bangkai. Jadi tidak ada mengislamkan bangkai, tidak ada. Yang ada itu mengislamkan orang, baru ada. Jadi yang ada itu mengislamkan orang, bukan mengislamkan bangkai. Tidak ada juga dalam Islam menghalalkan bangkai, tidak ada. Jadi ketika sembelihan itu baik lupa ataupun disengaja, tidak baca bismillah, maka dengan zatnya itu menjadi bangkai dia, maka haram untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai baca bismillah. Nah, di saat kita makan itu ada kondisi. Ada orang yang lupa, ada orang yang sengaja tidak baca, ada orang baca. Nah, ketika ada orang baca bismillah kita makan, itulah sunnahnya. Nah, ketika dia lupa membaca bismillah, kemudian dia ingat membaca bismillah setelah itu, Nabi mengatakan falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka hendaklah dia membaca lafaz bismillah awalahu wa akhirahu. Namun ketika ada orang tidak baca bismillah sama sekali, maka makanannya tidak berkah. Dia kenyang, tetapi makanannya tidak berkah. Makanya kita lihat banyak orang yang makan banyak, tapi nggak kenyang-kenyang. Kemudian tubuhnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena makanan yang dia makan itu hanya sebatas makanan, tapi tidak ada keberkahannya. Yang kedua, syaitan akan ikut makan dengan dia. Syaitan ikut makan dengan dia. Itu yang Nabi katakan dalam hadisnya. Syaitan ikut makan dengan dia. Jadi ikut makan dengan dia. Dan syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Apalagi dia sudah tidak baca bismillah, makan dengan tangan kiri, berdiri lagi. Itu kena pasal berlapis itu. Dosanya kan berlapis. Ya, kemudian pasalnya berlapis. Tidak baca bismillah, makanya tangan kiri, kemudian sambil berdiri. Kalau ngumpul lagi, kalau ada lagi obrolan mungkin sambil gosip misalnya, ada lagi pasalnya 4 lagi itu. Jadi luar biasa dosanya berlipat ganda. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah sebagai peringatan bagi kita agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam menyembelih ini. Jangan sampai makanan atau zat yang sebelumnya halal untuk dimakan hanya karena kita tidak baca bismillah atau lupa sehingga jadi haram. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Nah, mengenai bangkai ini, jadi bangkai itu
Ketika kulitnya kita ingin manfaatkan, kan kerbauan mungkin matinya kita tidak tahu, dia sakit tiba-tiba mati jadi bangkai, nggak sempat kita sembelih dengan baca bismillah, tapi kan kita bisa memanfaatkan kulitnya, ya. Atau kambing misalnya yang mati tidak sempat disembelih, boleh nggak kita manfaatkan? Nabi SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Ketika kulit binatang yang dimakan dagingnya mati dalam keadaan jadi bangkai, bisa suci kalau didubigha. Apa dubigha itu? Apa bahasa Indonesia dubigha itu? Apa? Disamak. Ya. Ya, direndam kemudian direbus sampai boleh dimanfaatkan. Orang dulu kan menggunakannya untuk tikar, untuk alas, untuk baju boleh, atau untuk ikat pinggang kan? Atau untuk sepatu boleh dimanfaatkan selama itu sudah disamak. Tapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Hanya boleh dimanfaatkan saja. Kenapa? Karena dia hilang najisnya, walaupun dia makan dia jadi bangkai, tapi hilang jadi bangkainya ketika dia sudah disamak. Tapi tidak boleh dimakan karena zatnya tidak halal. Jadi tidak semua yang tidak najis itu halal, dan juga tidak semua yang najis itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Bisa ngerti nggak? Tidak semua yang haram itu najis. Contoh misalnya alkohol. Alkohol itu ada berapa macam? Mana yang ahli medis nih? Gimana Pak? Pak dokter, gimana Pak dokter? Yang ahlinya Pak. Ya gimana? Coba dijelaskan ada berapa macam jenis alkohol? Kalau secara umum sih ada dua, ada etanol sama metanol. Ada etanol dengan? Metanol. Metanol. Yang berbeda di rantai karbon. Berbeda di mananya? Di rantai karbon. Kalau di susunan kimia itu ada istilahnya rantai karbon. Iya. Jadi kalau yang etanol itu bisa masuk ke dalam tubuh. Artinya kalau diminum Bisa dikonsumsi. iya. Kalau metanolnya? Kalau metanol ya Nggak bisa. Kalau yang dimasukkan ke parfum itu apa namanya? kurang tahu. Kan alkohol juga kan? Itu sepertinya metanol. Metanol. Metanol ya. Berarti alkohol itu ada dua. Dari ahli medis ini. Berarti ada yang dikonsumsikan, ada yang bersih luka ya misalnya. Metanol atau etanol ya. Nah, Islam mengharamkan alkohol. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu ma askara kathiruhu faqalilu haram." Dan Nabi, setiap yang memabukkan kalau diminum banyak, maka sedikit pun hukumnya haram hukum, walaupun setetes. Kalau diminum banyak memabukkan, maka itu haram hukumnya. Nabi tidak menyebutkan jenisnya, jenis minumannya. Setiap yang memabukkan, apapun itu, ketika diminum banyak mabuk, maka haram hukumnya. Seperti anggur misalnya. Anggur halal nggak dia? Halal. Tapi dengan berbagai macam proses fermentasi kan. Nah, ketika banyak itu diminum memabukkan, maka sedikit pun hukumnya haram. Bukan anggurnya, tapi hasil dari fermentasinya. Tapi misalnya halal nggak dia? Halal ya. Airnya itu kalau disimpan berapa bulan? Hah? Ya? 3 bulan ya? Masya Allah. Pernah coba? Oh, ditanam, Masya Allah. Jadi ketika itu yang awalnya halal, ketika melalui proses, maka itu jadi apa? Jadi haram hukumnya. Ya? Jadi haram. Maka, tapi walaupun haram,
dia tidak najis. Artinya kalaupun kita pegang tidak membatalkan wudu kita. Termasuk parfum yang ada alkoholnya itu tidak membatalkan, tidak menajiskan pakaian kita. Jadi boleh sholat menggunakan parfum yang ada alkoholnya. Bisa ngerti ya? Karena ada orang yang sangat-sangat sensitif dalam hal ini. Ketika dia nyari parfum yang tidak ada alkoholnya. Padahal alkohol itu kebanyakan ada di parfum kebanyakan. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW di Madinah, ketika turunnya perintah tentang alkohol, haramnya khamar itu, ada tiga tahap. Tahapan yang pertama, Allah berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Di sini Allah hanya menjelaskan bahwasanya ada waktu tertentu yang tidak boleh minum minuman keras, tapi belum dikatakan haram. Kemudian tahapan yang pertama, ini yang kedua tadi. Tahapan yang kedua, tahapan yang pertama Allah menjelaskan bahwasanya di khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Akan tetapi mudarat lebih banyak daripada manfaatnya. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua, Allah melarang mendekati salat ketika sedang mabuk. Nah, di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hukum yang jelas tentang khamar ini. Akhirnya itu Allah menurunkan firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu, dan seterusnya itu rijsun min amal syaitan. Itu bagian dari pekerjaan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Nah, para sahabat yang masih menyimpan berkendi-kendi khamar di rumah-rumahnya itu, seketika itu juga langsung menghancurkan kendi-kendinya. Bahkan diriwayatkan sampai mereka itu melemparkan di depan rumah mereka. Otomatis kan kalau kita bawa kendi yang full itu kan pasti kan kena pakaian kita, betul tidak? Kena baju kita, kena pakaian kita. Tapi tidak ada satu sahabat yang menggantikan pakaiannya untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Bahwasannya alkohol itu haram diminum, tapi dia tidak najis. Bisa ngerti ya? Apalagi orang-orang yang sering bergerak dengan hal medis kan, sering ketemu dengan alkohol, ya enggak? Di UGD atau di mana-mana, kalau jangan-jangan dikit-dikit masuk cuci lagi. Tidak, dia tidak najis. Cuman haram untuk dikonsumsi. Wallahu ta'ala. Paham sampai sini ya? Itu tadi menyangkut masalah Tapi kan awalnya halal. Nah, Ketika disimpan lebih lama, maka dia berubah jadi haram. haram, jadi haram. Tapi coba Ustaz, disimpan lebih lama lagi, dia berubah jadi Cuka. Halal cuka kan? Ya, halal juga. Jadi, ya, itu kaidahnya gitu. Nabi bersabda, kullu ma askara ya kathiruhu faqad haram. Setiap yang kalau diminum banyak memabukkan maka dia haram. Ya, karena asalnya itu halal. Kecuali babi yang asalnya haram, zatnya haram. Walaupun kita olah dia menjadi daging yang bersih, netral dari segala macam virus, tetap dia jadi haram karena zatnya haram. Nah, kalau tapi ini awalnya kan halal, hanya ketika dia memabukkan maka jadi haram. Nah, ketika diubah lagi jadi cuka, jadi halal karena emang awalnya halal. Emang begitu dia jadi cuka dia. Ya. Paham ya? Berarti sampai sini ya sebelum kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya bicara masalah bangkai ini, di sana ada pengecualian. Ada pengecualian. Yang pertama, bangkai yang hidup di laut. Dikatakan bangkai kan karena tidak disembelih. Itu ikan dan sejenisnya yang ada yang bisa dimakan. Jadi bangkai ikan
itu boleh dimakan walaupun dia tidak disembelih. Jadi nggak ada orang yang menyembelih ikan, tidak ada kan. Bahkan kita beli di pasar kan dia sudah mati. Dan yang kedua al-jarad, yaitu belalang. Kalau kenango gimana kenango? Ya, jangkrik samanya dengan. Jadi Nabi hanya menyebutkan belalang saja. Yang lainnya Nabi tidak jelaskan, tidak halalkan maksudnya. Nabi hanya menjelaskan jenisnya dan namanya, lebih spesifik lagi. Maka jangan kita lagi mengumumkan. Berarti jangkrik boleh, kenango boleh. Apa kenango bahasa Indonesianya? Walang sangit kan bahasa Jawanya. Apa kelereng? Hama dia kan. Dan juga aroma juga gak enak, ya kan? Aromanya juga menyengat, maka dia tidak halal. Dan juga segala yang yang hidupnya banyak di laut juga halal hukumnya. Seperti penyu, telurnya boleh dimakan penyu. Kalau penyunya dimakan tidak? Dimakan, tapi kan dilindungi. Jadi hukum asalnya penyu itu boleh dimakan. Karena apa? Dia hanya ke darat ketika hanya bertelur saja. Setelah itu dia kembali ke kapan lagi? Ke laut lagi. Maka itu boleh dimakan. Cuman kalau dia hidup dua alam, di air iya, darat iya, maka itu tidak boleh dimakan. Karena dia tidak punya identitas. Dia masih 50-50. Sekarang kalau kepiting itu gimana hukumnya? Laut ke darat? Tapi sering juga darat. Itu karena airnya surut biasanya dari darat. Oh gitu. Akhirnya dia cari dan. Binatang amfibi berdasarkan mazhab Syafi'i. Iya. Binatang amfibi atau juga dua alam itu haram. Tetapi ada toleransi di sana. Ketika binatang itu dua alam itu amfibi, di laut dia mencari makan, di darat tidak bisa mencari makan seperti penyu, seperti kepiting. Itu halal. Ya. Coba lihat penyu mana bisa dia tidak bisa cari makan di darat. Nah. Kalau seperti kayak biawak atau buaya di laut dia makan, di darat juga dia makan. Mungkin itu yang binatang amfibi yang diharamkan. Tetapi yang di laut mencari makan, tapi di darat tidak bisa dia cari makan, itu dibolehkan. Makanya saya harus pikir kalau seandainya penyu, kenapa telurnya halal, kenapa dagingnya haram, kenapa tidak bisa dimakan? Tapi sehingga saat itu saya sempat ketemu dengan Ustaz Munajat di Masjid Agung. Saya tanya betul itu, saya penasaran. Nah, tapi kalau persoalan karena dilindungi, ada beberapa penyu yang dilindungi berdasarkan undang-undangnya, ada yang dibolehkan. Nah, kemudian di sini Pak Ustaz Munajat bisa menjelaskan ke saya, kenapa penyu yang diutamakan, kenapa penyu yang tangkap? Ya. Itu penyu itu tidak bisa mencari makan di darat, dia cari makan di laut. Ya, jadi intinya bahwasanya kalau dia kebanyakan di laut, termasuk penyu dan juga kepiting, maka dia halal dimakan. Jangan sampai nanti saya mengatakan wah tidak boleh makan kepiting. Nanti habis ini ada kepiting nggak boleh, haram hukumnya, bahaya. Kecuali yang alergi, lain halnya kan. Yang alergi pun jangan mengharamkan. Sebenarnya, jadi sebenarnya selama Allah menghalalkannya dan itu baik, maka jangan kita mengatakan, jangan kita mengharamkan. Karena itu sebenarnya tidak ada pantangan sebenarnya. Baik Muslim itu nggak ada pantangan dalam makan. Apapun boleh selama itu halalan thayyibah. Apa pantangannya? Ada di ayat yang Allah firmankan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah boleh apa saja selama di halal dan baik.
Apa pantangannya? Jangan berlebih-lebihan. Itulah pantangannya. Antum boleh masuk sama halal dan mubah dan baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi itu intinya. Boleh pantangan, ya boleh makan. Kemudian pengecualian yang kedua, maitah mala damun lahu sa'il, bangkai yang darahnya itu tidak mengalir, atau bangkainya darah-darah putih, maka itu tidak dikatakan sebagai najis. Seperti apa itu? Ya, seperti apa? Cecak darahnya merah atau putih? Tapi tidak mengalir darahnya, ya, tidak mengalir. Jengkrik darahnya putih atau merah? Putih, mengalir tidak? Jadi bedanya yang putih yang merah itu, kalau merah dia mengalir darahnya, kalau putih nggak mengalir. Kecoa, kemudian jengkrik, kemudian jejak, kalau darahnya tidak mengalir, kotorannya itu atau bangkainya tidak najis. Kalau ada di pakaian kita, ada di tempat sujud kita, dia tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Setelah ini kemudian yang terakhir atau pengecualian yang ketiga, yaitu tulang, tanduk, kuku, bulu, dan rambut binatang yang mati dalam keadaan bangkai itu tadi, itu dia tidak najis. Misalnya ada kerbau misalnya jadi bangkai, maka tulangnya, kemudian ya bulunya, rambutnya, apa bedanya bulu dengan rambut? Apa bedanya bulu dengan rambut? Tidak bisa panjang, kalau rambut bisa panjang. Kalau bulu Tidak bisa panjang. tak yang panjang, ya. Kalau rambut bisa panjang. Masya Allah. Ini definisi yang bagus ini. Hah? Rambut di kepala. Kalau bulu di mana? Selain kepala? Tumbuh di badan. Kalau ini rambut apa bulu nih? Bagus itu kalau bulu nggak panjang-panjang dia, kayak alis kan? Dia bulu kan? Dari lahir sekarang nggak kurang panjang-panjang dia. Kalau rambut kan kita potong terus. Rambut, kuku, tulang, dan bulu, walaupun dia bangkai, tapi dia tidak najis. Misalnya kalau kita ke tempat pegang tulang misalnya, itu bukan najis. Itu bukan najis. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Setelahnya kita bisa diskusikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada perlu sampaikan, ditanyakan atau ditambahkan, kita persilakan. Betul. Masalah cecak. Karena saya baca, kalau saya ingin mengatakan bahwa hadis apa darah cecak itu mengalir katanya. Termasuk Imam Ahmad mengatakan bahwa darah cecak itu mengalir katanya. Jadi dia termasuk najis. Ya, kaidahnya benar kaidahnya. Kalau darahnya mengalir maka dia najis. Itu saya baca, saya ada. Ya, sekarang Anda cuma antum tangkap cecak. Kita praktek di sini, dia ngalir nggak darahnya? Ada yang bisa nggak? Kalau dia mengalir maka dia najis. Kalau tidak mengalir, pernah nggak antum melihat darah cecak? Hukum itu harus jelas. Kalau dia hanya mengira-ngira, kayaknya, sepertinya, belum dikatakan hukum sampai kita tahu kepastiannya. Tapi itu kaidahnya. Kaidahnya kalau darahnya mengalir maka dia najis. Kalau dia tidak mengalir atau putih darahnya maka dia tidak najis. Nah, mengalir ya. Jadi kita sering tembak kita. Masya Allah. Ada darahnya. Ada darah. Berarti najis. Ya, itu kaidahnya ya. Itu kaidah dasar tuh. Simple. Iya. Yang lainnya? Coba sedikit. Iya. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Cuman seperti kata Pak, di sana kan tidak jelas. Seperti di surat Al-Baqarah itu, seperti masalah Nabi itu, di sana
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai, darah, nanah, dan daging babi. Ya. Daging babi di sana Ya. tidak disebut, kenapa tidak disebut babi, sementara daging itu di sana juga ada tulang, ada kulit, ya, termasuk ada kulit. Nah, kira-kira menurut Ustaz, karena yang disebut di sana daging babi, bagaimana dengan yang lain? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah binatang amfibi tadi seperti kodok. Nah, Seperti kodok kan kita kenal biasanya kodok. ada kayak model woodcock ya, kodok sapi itu yang besar itu. Ya. Itu dikonsumsi kalian Kodok. Pak, istilahnya kodok. Nah, kira-kira menurut Ustaz bagaimana? Ya. Jawabannya setelah kita dengar azan dulu ya. Azan dulu. Azan dulu. Betul.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jelas suaranya? Baik, yang pertama masalah daging babi. Itu diambil dari surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, kemudian adam, yaitu darah. Kalau sedikit pun banyak tidak boleh dimakan. Karena darah ini darah apa saja, darah binatang, darah manusia, apa saja, tetap tidak boleh dikonsumsi. Karena darah adalah kotoran. Ya, mau di mana saja tetap kotoran. Dan ini yang sering kita pahami, yang harus kita pahami masyarakat kita. Jadi ketika ada orang yang melala pas di bulan Muharram itu, mereka menyembelih ayam dan darahnya dimasukkan ke minyak itu. Jadi ini langsung di festival Muharram dahulu itu, festival melala, ya, itu masing-masing jagoan sandronya, masing-masing sandro membawa kelebihan masing-masing. Ada di antara mereka, dan itu sempat viral di Facebook saat itu, darahnya dimasukkan ke dalam rangkaian melala tersebut. Otomatis jadi haram sudah. Darah apa saja, apalagi darah yang haram dagingnya. Darah binatang yang halal dagingnya juga tidak boleh. Kenapa Allah mengharamkan? Kecuali apa? Tadi disebutkan, yaitu bangkainya dan darahnya, bukan bangkainya, darah yang ada di hati, jantung, ya, jantung ke hati, darah itu boleh dimakan, karena dia bukan darah yang termasuk dari darah yang disebutkan tadi. Hati ya, ya. Nah, kalau kita pegang kan merah dia. Jantung, ya. Jantung apa hati ya? Hati jantung lah, itulah. Ya, itu. Kemudian walahmul khinzir, dan juga daging babi. Kalau kita merujuk ke bahasa Arab, lahmul khinzir itu, kalau kita terjemahkan teksnya, itu daging babi. Tetapi bangsa Arab memahaminya semuanya, babinya semuanya itu. Baik itu dagingnya, tulangnya, lemaknya, semuanya haram hukum. Lagi kalau kita merujuk kepada tafsirnya semua ulama, yang imam 4 itu haram, kecuali madhab, ada namanya madhab zahiriyah, hanya mengambil teksnya saja, zahirnya saja. Di situ kan Allah hanya mengatakan lahmal khinzir, dagingnya, berarti tulangnya, yang lainnya selain dari daging boleh dimakan. Itu mazhabnya Zahiriyah. Ini mazhab yang tidak pernah dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya menafsirkan ayat dengan zahirnya saja. Sama dengan ayat mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Larang kan mendekati aja, kalau langsung nggak apa-apa katanya. Ini mazhab zahiriyah. Jadi mazhab yang tidak pernah bisa dipakai di apa saja. Jadi semua imam yang 4 itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, dan semua ulama tafsir menafsirkan lahmul khinzir, ada kaidah dzikrul juz'i wa uridi bil qul. Disebutkan sebagiannya, tapi dimaksudkan semuanya. Dimaksudkan semuanya. Cuman bahkan tafsir Ibnu Katsir mengatakan baik yang wahsyiyah atau baik itu yang hutan ataupun yang diternak, kalau dia dikatakan babi maka haram hukumnya. Dan babi ini tidak hanya diharamkan dalam Al-Quran, Taurat juga diharamkan, di Injil juga diharamkan. Jadi semua kitab samawi itu mengharamkan makan babi, mengharamkan makan babi, semuanya tanpa pengecualian. Nah, kalau ada yang makan dari agama-agama itu berarti mereka melanggar kitab suci mereka. Ya.
Semuanya diharamkan. Jadi lahmul khinzir disebutkan semuanya, tidak hanya daging saja. Tapi semuanya. Tapi hati-hati. Karena babi itu kan banyak dia beranak. Jadi satu tahun itu bisa belasan anak. Jadi satu kali itu bisa 8-10 anak. Dan dia bisa beranak 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sehingga banyak dimanfaatkan, baik itu kulitnya, kemudian lemaknya, semua unsur-unsur lebih dimanfaatkan oleh para pelaku usaha-usaha. Begitu membuat jelly-jelly, membuat sepatu, tas, kebanyakan dari kulit-kulit babi ini. Jadi kita harus hati-hati. Bahkan untuk memfilter atau mensaring air bersih itu juga diambil dari arang babi juga. Arang itu kan bagian dari komponen untuk membersihkan air kan, yang katanya juga dari arang babi. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan dari kita yang kita konsumsi, tidak ada yang haram. Cukup ya? Ada lagi? Terakhir. Nah, tadi ada yang dua tadi ya? Ya, satu lupa tadi, masalah kodok tadi. Saya lupa tadi ada yang kodok ya? Iya, lupa, afwan. Masalah kodok tadi, kodok itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Nabi melarang untuk membunuhnya. Kaidah usul fikih mengatakan setiap binatang yang diharamkan dibunuh maka dimakan pun tidak boleh. Setiap binatang yang diharamkan untuk dibunuh maka dimakan pun tidak boleh. Termasuk kodok ini, bahasanya didda. Hadisnya Imam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersabda, "Naha Rasulullah an qatl didda." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir dan juga sahabat yang lain mengatakan Nabi melarang membunuh kodok. Allah apa hikmahnya? Tapi jelas kodok itu sebagai makanan utama ular. Sebagai makanan ular. Nah, kalau kodok itu dibunuh, maka akan habis makanan ular. Kalau habis makanan ular, maka dia akan mencari ke pemukiman-pemukiman yang ada di masyarakat tersebut. Maka akan mengganggu keamanan masyarakat. Maka biarkanlah kodok itu dimakan oleh ular. Jangan kita yang makan. Ini manusia ini begitu rakusnya, semua dimakan. Ularnya dimakan, orang pun dimakan. Nah, termasuk di sini juga masalah yang tidak boleh dibunuh juga itu anaknya madu. Anaknya madu. Seorang madu? Apa aningnya? Kalau madu kan boleh diminum airnya, isinya itu loh. Itu juga Nabi melarang membunuhnya. Nah, kaidah usul fikih, setiap yang dilarang dibunuh maka tidak boleh dimakan. Tapi sorry, Ya. dari fatwa MUI mengkias ini bagaimana kalau sakit juga ini dikias. Kata dilarang membunuhnya. Kata dilarang membunuhnya ketika kita bunuh untuk memusnahkan, mungkin itu yang dikatakan haram. Tapi kalau membunuh untuk mengambil manfaatnya, kira-kira bagaimana menurut dimakan? Ya, Nabi umum, sabda beliau. Nabi besar itu umum dan tidak mengecualikan. Jadi itu kaidah usul fikih. Jadi setiap ada sesuatu yang dilarang dibunuh, maka juga otomatis untuk dimakan. Kenapa? Karena alasan membunuh itu kan banyak macamnya. Ya, tapi membunuh yang yang sengaja untuk merusak. Baik merusak ataupun enggak merusak tetap tidak boleh dimakan. Ya. Karena ekosistem katak itu dia penetral bumi. Orang yang kalau disengat oleh bisanya ular, padi banyak mati kalau tidak ada pada. Iya. Iya betul. Jadi dia menjaga ekosistem, pertama padi, yang kedua juga bumi ini. Kalau nggak ada katak maka ular kemana-mana. Dan juga orang yang disengat oleh ular, itu ditaruh di atasnya katak, itu bisa netral ya. Jadi katak itu bisa menetralkan bisanya ular.
Itu kata para. Jadi jangan dibunuh. Biarlah ular yang bunuhnya. Wallahu ta'ala. Terakhir dari Biasanya kalau di kampung-kampung itu mereka berburu dengan menggunakan binatang ya. anjing biasanya. Anjing ya. Bagaimana hukumnya kalau kita melakukan hasil buruannya yang dia berdasarkan mengikat anjing dan darahnya sudah kedua kan kalau nyamuk kan biasanya kalau kita bersatu darahnya bisa atau Nyamuk. apa itu juga najis ya misalnya kalau nggak dimakan Nah, yang kedua masalah anjing. Anjingnya ada dua. Ada anjing yang mu'allam, ada anjing yang ghair mu'allam. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Anjing yang dilatih, anjing dilatih itu ketika dia menggigit, dia hanya melumpuhkan saja, tidak matikan. Dari situ kita langsung sembelih dan bekas gigitannya kita buang. Maka itu halal. Bahkan misalnya di saat kita menyerang anjing itu dengan mengucapkan bismillah dan mati misalnya, maka halal dimakan. Karena itu ada hukum sendiri, nanti kita akan bahas. Jadi anjing yang dilatih ketika dia menangkap buruan, mungkin mati, mungkin nggak sempat kita sembelih, sah, halal kita makan. Lagi yang yang sempat kita sembelih dan bekas gigitannya itu kita buang, potong kita buang. Lain kalau anjing yang tidak dilatih, anjing sembarangan, kalau digigit tidak boleh. Itulah bedanya anjing yang ada ilmunya dengan anjing tidak punya ilmu. Iya betul. Nah manusia juga harusnya demikian. Anjing saja kalau kita berilmu beda hukumnya. Lagi manusia yang berilmu dengan tidak berilmu. Maka jangan pernah sobat besar-besar mencari ilmu. Karena anjing saja berilmu beda kedudukannya. Yang kedua masalah apa tadi yang terakhir ya? Ya, nyamuk itu kan dia darahnya darah putih dia. Merahnya itu karena darah manusia yang dia hisap. Coba antum matikan nyamuk yang belum menghisap darah, nggak ada darahnya dia. Yang dia hisap itu darah manusia, maka dia tidak najis. Dan darah pun kalau sedikit dia tidak najis. Yang banyak yang najis itu. Ya cukup. Kalau kita buka lagi akan banyak pertanyaan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.